Nah, aspek-aspek kebudayaan bunyi itu kan dari berbagai macam material, dari berbagai macam ruang kebudayaan tertentu, produk-produk kebudayaan itu banyak. Bisa mengeksplorasi bagaimana tradisi dengar di kultur kita, karena itu sangat-sangat menjanjikan untuk dieksplorasi. Mas Gatot ini adalah seorang komposer musik dan juga penggiat musik yang aktif di beberapa event kebudayaan. Salah satunya Mas Gatot ini juga pendiri dari Oktober Meeting. Diceritain sedikit Mas tentang Oktober Meeting. Oktober Meeting itu kan setiap bulan Oktober, harapannya begitu dulu ya. Setiap bulan Oktober ada semacam pertemuan yang khusus untuk musik. Nah, karena apa? Karena di waktu itu kita berpikir ini kayaknya nggak ada ruang kalau yang musik yang berbasis pengetahuan itu nggak ada ruang. Yang banyak itu adalah konser publik. Nah, sementara kalau konser publik itu kita nggak dapat insight pengetahuannya. Maka jenis-jenis musik semacam itu ya seperti eksibisi seni rupa yang terbatas, yang kecil di ruang tertentu. Ya kita melakukan hal-hal yang semacam itu. Dan jenis musiknya memang bukan jenis musik yang pasaran, yang tidak umum. Ya orang mengkategorisasikan secara luas itu eksperimental musik. Ya sesungguhnya kalau kita ngomong tentang eksperimental musik, ya yang dieksperimen itu ya cara dengarnya itu sebetulnya kan, cara mendengarnya atau pendengarnya yang dieksplorasi, bagaimana dia berinteraksi terhadap musik. Nah, karena pendengaran itu kan aspek pengetahuan. Gerbang awal pengetahuan itu kan dari pendengaran. Nah, terus kalau kita dorong lagi, aspek-aspek kebudayaan bunyi itu menjadi sangat luas. Nah, aspek-aspek kebudayaan bunyi itu kan dari berbagai macam material, dari berbagai macam ruang kebudayaan tertentu, produk-produk kebudayaan itu banyak. Misalnya orang memahami suara orang Jawa dengan suara dari Bali atau Kalimantan itu beda. Nah, itu khasanah kebudayaan pendengaran yang tidak pernah dibicarakan. Dan itu kalau kita datang di konser publik nggak pernah dapat loh. Karena tidak pernah didiskusikan. Sehingga Oktober Meeting itu mewadahi ruang itu, pertemuan antara musik dan musisinya dan publik. Mas, tadi aku sedikit mendengar eksperimental musik ya. Musik eksperimental. Nah, itu eksperimental musik itu apa dan bedanya sama musik-musik biasa yang umum kita dengerin tuh gimana? Sebetulnya kalau secara substansi itu ya nggak terlalu berbeda ya, karena semuanya adalah bunyi gitu ya. Iya. Dari menempatkan perspektif semua adalah bunyi, maka sebetulnya kita sedang menata apa yang dinamakan bunyi itu, ditata dengan ide-ide tertentu. Satu kasus kita bisa gambarkan bahwa orang merekam suara ayam dipertemukan dengan suara azan, terus dipertemukan dengan suara orang menggoreng telur. Nah, itu dipertemukan dan ditata di dalam sebuah media dengar. Nah, itu ada idenya. Nah, orang membaca ide itu. Nah, maka sebetulnya fakta bunyi lapangan kan apapun sudah ada, kita bisa dengar sehari-hari. Tapi bagaimana dia disusun, urutannya, dia punya cerita. Nah, cerita itu yang di capture oleh para pendengar. Oh, ini kira-kira dia mau protes begini. Oh, dia ini karya ini menafsir tentang sebuah pola kebisingan atau menafsir tentang ekologi misalnya. Nah, ini yang sebetulnya kontribusi pikiran di dalam musik itu menjadi sedemikian kaya kalau didiskusikan secara mendalam. Oktober Meeting itu kan sebuah forum komunitas gitu ya? Ya, komunitas. Nah, itu banyak anak muda yang ikut terlibat dalam komunitas tersebut. Tak pikir malah mayoritas anak muda tuh. Oh iya? Ya, karena nggak ada yang umur 50. Wow. Itu mungkin 45 paling tua. Jadi kalau diregister, kalau di range ya, kira-kira mungkin dari 20-an tahun gitu ke 40, 45. Jadi mungkin masih relatif muda. Kalau kita ngomong anak muda di dalam geliat musik eksperimental atau musik seni gitu, tak pikir itu semuanya anak muda itu. Kan berarti Oktober Meeting ini tuh udah didominasi oleh anak muda gitu. Nah, mungkin dari Mas Gatot sendiri yang udah jadi komposer musik, gimana cara Mas Gatot buat mengajak anak muda sekarang untuk semakin ikut melestarikan musik-musik itu tadi sendiri? Nah, ini agak unik ya sebetulnya. Jadi
ketertarikan anak muda terhadap, kalau kamu ngomong tentang sebuah melestarikan, nah sebenarnya melestarikan itu kan mereka sudah lestari dalam kasus tertentu ya. Apa yang sebenarnya yang sangat mereka perjuangkan itu adalah identitas sebetulnya. Identitas apa? Identitas kebudayaan. Identitas kebudayaan apa? Bunyi. Mereka nggak mau kehilangan fakta kebudayaan bunyi itu. Maka dia bertahan. Memang secara visinya mungkin bentuknya berbeda dengan teman-teman yang mengkonservasi seni tradisi gitu ya. Memang agak sedikit berbeda, tapi entitasnya sama sebetulnya. Karena mereka gini, misalnya ada teman dari Kalimantan, komposer, dia menafsir ulang tentang instrumen keledi yang sudah kita nggak pernah dengar. Nah, dia ambil, dikompos di musik elektronik, di musik eksperimental elektronik yang berbasis dari tradisi. Nah, berarti dia sedang mentransformasi cara dengar tradisinya dia melalui formulasi seni komposisinya dia itu ke dalam bentuk yang sekarang, yang dinikmati menjadi semakin universal. Nah, itu yang satu bentuk kontribusi anak muda sekarang untuk membaca bagaimana seni kita, seni tradisi, supaya tidak terjebak pada sisi-sisi yang pragmatis gitu. Juga ada aspek pengetahuannya, juga aspek kebudayaan yang punya. Ada aspek internasionalisasi karena bahasa menjadi umum, karena musik eksperimental itu sangat universal, dimanapun bisa didapat. Gitu. Musik itu bukan hanya produk tontonan ya, yang pasti itu. Yang kedua adalah musik itu juga punya kontribusi intelektual. Tapi memang itu sangat ruangnya masih sedikit gitu ya. Nah, mungkin teman-teman kalau tertarik itu bisa mengeksplorasi bagaimana tradisi dengar di kultur kita, karena itu sangat-sangat menjanjikan untuk dieksplorasi. Melalui apa? Melalui karya seni yang banyak ya, karya seni yang berbasis audio, diskusi-diskusi musik, diskusi kebudayaan yang skopnya lebih luas gitu. Tapi pikir ini menjadi ruang bersama untuk dikembangkan.